Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video sebelumnya, gua tuh pernah bikin konten tentang 3 hal penting untuk investor dengan modal kecil ya guys ya. Yang pertama itu, di video itu yang kalian bisa nanti cek di sebelah kanan sini guys ya. Dan gua akan taruh juga di link deskripsi. Yang pertama dari ketiga hal penting untuk investor dengan modal kecil adalah cash flow yang positif ya guys ya. Kenapa cash flow itu harus positif ya guys ya? Nah di video kali ini gue akan bahas lebih detail ya guys ya. Jadi guys, banyak investor saat ini itu fokus pada return ya guys ya. Fokus pada hasil, tetapi mereka melupakan satu hal yang penting yaitu cash flow yang positif ya guys ya. Pengeluaran kalau lebih gede daripada pendapatan alias besar pasak daripada tiang, terus kalian berinvestasi, itu malah akan berpotensi menjadi suatu masalah gitu loh guys ya buat kalian. Di video kali ini gue akan ngejelasin alasannya ya guys ya. Yang pertama gue akan jelasin dulu pengertian cash flow yang positif ya. Cash flow positif itu artinya pendapatan harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Jadi ketika modal kalian besar, saham kalian bisa menghasilkan cash flow yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup gitu loh guys ya. Kalau modalnya udah besar, tapi kalau modalnya masih kecil ya, cash flow pendapatan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Cash flow pendapatan yang dimaksud di sini ya adalah cash flow dari penghasilan gaji ataupun dari penghasilan bisnis di luar investasi saham kita gitu loh. Karena kalau cash flow kalian negatif, kalian akan sangat kesulitan mengembangkan investasi modal kecil kalian gitu loh guys ya, karena akan diambilin terus yang berujung pada investasinya kalian bukannya berkembang malah semakin mengecil lalu habis ya guys ya. Selain kalian sering ambilin ya yang menyebabkan investasi jadi tidak berkembang, alasan lainnya adalah investor yang cash flow-nya negatif ya, artinya lebih gede pengeluarannya, itu sering sekali akhirnya terpaksa harus menjual sahamnya di saat harganya lagi jelek ya guys ya. Contohnya kondisi sekarang ini ya, BBRI, BBNI, BBMRI ya, itu mereka pada mau bagi dividen ya. Harapannya dalam beberapa waktu ke depan, minggu ke depan ya, mungkin setelah RUPS itu harganya akan melambung ya guys ya. RUPS Maret, tetapi karena sekarang kita itu cash flow-nya negatif, kita nggak punya duit ya, kita butuh duit ya, kita terpaksa harus jualan ya guys ya. Padahal kondisinya sekarang mungkin lagi float loss gitu loh guys ya. Jadi float loss-nya yang sebelumnya adalah ilusi menjadi kenyataan karena butuh uang ya guys ya. Yang selanjutnya alasannya kenapa cash flow harus positif itu adalah jadi investasi kalian tuh bisa terus bertambah gitu loh guys ya. Karena pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran. Jadi bisa terus konsisten nabung dengan konsep dollar cost averaging gitu loh guys ya. Jadi kalau kalian cash flow-nya positif guys, kalian itu bisa terus menyisihkan pendapatan kalian itu guys ya, dan kalian bisa membeli sahamnya itu di harga yang bagus gitu loh. Soalnya kalau ngandelin dividen reinvest dan perkembangan harga aja, investasi kalian itu agak lambat gitu loh guys ya, berkembangnya kurang cepat gitu loh guys ya. Nah yang terakhir guys, gue akan ngejelasin tips-tips ya guys ya, supaya cash flow kalian itu positif ya guys ya. Yang pertama tentu saja adalah pastikan kalian itu cash flow-nya positif dengan cara mencatat pendapatan dan pengeluaran bulan kalian ya guys ya. Yang kedua, jangan gunakan uang kebutuhan sehari-hari kalian untuk investasi saham ya guys ya. Uang kebutuhan sehari-hari itu harus dipakai untuk konsumsi sehari-hari ya guys ya. Uang untuk saham itu diperoleh dari penyisihan penghasilan di luar kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, kalian harus punya dana darurat minimal 6 bulan kali pengeluaran bulanan ya guys ya. Yang keempat, cari penghasilan tambahan jika penghasilan utama kalian masih kurang ya guys ya. Yang kelima, kontrol gaya hidup kalian supaya tidak boros ya guys ya. Jadi guys, sebelum kalian cari cuan di saham, pastiin guys cash flow kalian itu sudah positif ya guys ya. Karena dengan keuangan yang sehat ya guys ya, investasi itu jadi lebih nyaman dan menguntungkan gitu guys ya.
Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.